Pada saat saya mengajukan pasal yang kedua, pasal 34, itu kan tujuannya adalah menyetarakan masa kepemimpinan KPK dengan 12 lembaga negara non-kementerian lainnya. Ini adalah bagian dari perjuangan saya untuk KPK. Ini kan meminta jabatan yang lebih lama dari 4 tahun 5 tahun bisa ditafsirkan orang yang sedang ingin melanggengkan kekuasaannya. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Wakil Pimpinan KPK mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Tapi apakah ini murni demokrasi dan memang putusan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada konspirasi di balik itu? Karena diambil di ujung pergantian pimpinan KPK yang harusnya masuk di tahun ini. Itu pertanyaan besar kita saat ini, tapi bagaimanapun putusan MK ini bersifat final dan juga mengikat meskipun hingga saat ini masih menuai berbagai kegaduhan. Hingga saat ini pun sejumlah pihak menganggap putusan MK ini melebihi wewenangnya. Bahkan juga kita melihat pemerintah nampaknya juga masih bingung merespon putusan MK ini. Kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi pada malam hari ini. Kita pun juga nanti tidak hanya melibatkan sejumlah narasumber saja, tapi kita juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta. Nanti tanya langsung dengan narasumber yang hadir malam hari ini ya. Guys ya, kalau dengan mahasiswa manggilnya guys. Guys. Gitu ya. Kalau dengan narasumber siapa saja Maria? Kita akan langsung kenalkan satu persatu narasumber kami. Ada Bang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bang. Mikrofonnya boleh Bang? Boleh sambil cek mic Bang? Cek. Emrus Sihombing, selamat malam. Mantap. Nggak kalah mantap juga ada Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Kemana aja Bang? Udah lama tidak bersuas. Baru nongol lagi. Oh, diharap dulu. Malam ini hari Catatan Demokrasi dan juga tak lain tak bukan Bang Boni Hargens, pengamat politik. Malam semuanya, malam Maria, Indra. Kami juga menghadirkan mantan penasihat KPK, Pak Abdullah Yahamawa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Abdullah. Assalamualaikum. Mantan Wakil Ketua KPK, Bang Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Selamat malam semuanya. Dan juga udah Ferry Amsari yang sepertinya kemarin dari Padang langsung ke ibu kota Bang, demi dialog malam hari ini kan. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak Bang. Fredrik. Pakar hukum tata negara. Kita mau langsung ke Bang Emrus Sihombing. Baru kali ini kami mendengar putusan MK ini bersifat saat ini, berlaku surut. Dan juga diberlakukan untuk pimpinan KPK yang masih menjabat. Mereka tiba-tiba ditambah Bang, 1 tahun. Menurut Anda apakah ini memang sudah objektif putusan dari para hakim MK atau ada unsur lain? Baik, tidak ada fenomena hukum maupun fenomena politik berdiri sendiri. Pasti saling berinteraksi. Oleh karena itulah kalau orang berpandangan bahwa ini murni hukum, tidak benar itu. Ini murni politik, tidak benar itu. Itulah yang disebut dalam sosiologi proses sosial. Namun yang kita lihat apakah persoalan perpanjangan itu melanggar peraturan atau tidak melanggar peraturan. Itu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan dan itu adalah hak daripada seseorang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi segala sesuatu yang menurut dia sebagai hak konstitusionalnya kalau tidak sesuai menurut pandangan beliau. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dong untuk mengabulkan dan tidak mengabulkan dan keputusannya itu sudah final. Maka terus terang saya mengatakan bahwa jika ada teman-teman yang memberi kritik terhadap itu, saya kira tidak benar juga. Karena sudah mengikat dan final. Apa yang mau dibicarakan lagi? Kan begitu. Nah oleh karena itu, apakah berlaku surut? Kan saya sudah baca keputusan itu ada di sini, bahwa berlaku pada tanggal ditetapkan. Berarti tanggal ditetapkan itu terjadi, berarti berlaku perpanjangan itu bagi komisioner yang sekarang. Gitu ya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketika itu diputuskan, bukan sekedar hanya untuk KPK yang sekarang, berarti untuk yang akan datang. Dan saya baca komentar daripada Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak, saya lupa namanya, Gufron. Bukan Gufron. Guntur Pak. Guntur. Mengatakan bahwa ini prinsip keadilan. Karena semua komisioner kita yang ada, kan jabatannya 5 tahun.
Ini justru yang kita kritisasi. Kenapa 4 tahun dari dulu? Apa agenda dari politik daripada teman-teman di DPR kalau itu dibuat 4 tahun? Berarti memperkecil kuasa daripada teman-teman KPK masa Saud Situmorang. Justru harusnya Pak Saud Situmorang dulu protes itu. Kenapa kalian putuskan 4 tahun? Kenapa enggak 5 tahun? Karena komisioner yang lain 5 tahun. Ini yang saya tidak lihat dari kelompok Saud Situmorang. Nah, apa yang diajukan oleh Pak Gufron, suatu hak konstitusional yang diajukan dan berbasis kepada undang-undang. Kenapa tidak berlaku prospektif ke depan? Kenapa untuk periode yang sekarang, Bang Emrus Yombi? Artinya tanggal berlakunya, coba cek dulu tanggal berapa berlaku, gitu ya. Jadi artinya kalau sudah diputuskan dan hak mereka Mahkamah Konstitusi di mata saya, mereka itu adalah seorang negarawan gitu ya, yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi tidak mempersoalkan kepentingan politik yang mana gitu ya. Jadi mereka memutuskan sesuai dengan diskusi. Sekalipun memang ada beberapa di antara mereka yang memberi pandangan yang berbeda. Tetapi ketika itu diputuskan sesuai dengan undang-undang, saya kira hukum tata negara akan mengatakan bahwa itu sudah seperti dikatakan Bu Maria tadi. Final dan mengikat, sudah selesai. Demikian. Oke, Bang Saud nampaknya harus menjawab pertanyaan dari apakah ini sudah memang bersifat final dan juga mengikat, dan mengapa baru sekarang, mengapa tidak kemudian dituntut pada saat zaman Anda, Bang Saud? Itu nanti urusan Peri ya. Urusan saya urusan kinerja. Urusan saya urusan kinerja, karena yang bersangkutan dalam mengajukan ke MK itu ada kata kinerja. Jadi 2 hal yang diajukan itu oleh yang bersangkutan, baik itu pasal 329 dan 34 itu berkaitan dengan yang dia sebut sebagai keadilan, ada yang dia sebut ketidakpastian, ada yang dia sebut sebagai kinerja. Itu dasar dia mengajukan 2 hal ini. Itu nonsens semua, bullshit. Ya kan? 4 tahun kurang katanya untuk menjaga saya 4 kinerja tahun yang bisa baik di menjarakan KPK. banyak orang, gak ada urusan. Dia malah jatuhkan indeks persepsi korupsi kok. Dari 40 turun ke 34. How can you defend kinerja? Ya kan? Itu pembenaran semua. Jadi 3 hal yang diajukan itu yang disebutnya gak cocok dengan ketidakadilan, terus kemudian kinerja, terus kemudian apa itu bullshit semua. Yang iyanya adalah kalau kita bicara kepemimpinan pemberantasan korupsi, itu sangat diwarnai apa yang disebut sebagai traits. Itu teori dalam manajemen. Itu tadi disebutkan sosiologi. Jadi traitsnya ini memang aneh orang ini. Ya memang gak ada kinerja minta diperpanjang gitu. Yang aneh ini siapa, Bang? Anda Ya aneh yang mengajukan lah, yang mengajukan dan Gufron. kemudian kawan-kawan kan gitu kan. Nggak mungkin dia mengajukan ini nggak di ACC kawan-kawannya juga. Ya kan? Jadi kalau kita bicara kinerja, 3 tahun itu di Amerika itu banyak anggota parlemen. Presiden Amerika juga 4 tahun nyampe juga ke bulan. Nggak ada hubungan dengan kinerja. Kalau 4 tahun. Saya membandingkan dari angkatan pertama sampai angkatan keempat, semuanya mereka berkinerja dan 4 tahun. Nggak ada urusan dengan 4 tahun itu. Bahkan saya membandingkan dengan periode sebelumnya, dengan waktu yang sama, saya lihat dalam waktu yang sama, kok bisa cuman OTT-nya segini ya? Kita naikkan jadi 300, nyampe juga. Iya kan? Jadi nggak ada urusan gitu. Jadi kalau kita katakan kemudian ini disetujui oleh MK itu urusan bullshit, bukan urusan saya. Bahasanya gini Bang, sinkronisasi, harmonisasi kinerja KPK agar lebih efisien. Motifnya apa menurut Bang Saud Ya Situmorang? udah terbukti kok, udah proven 4 angkatan itu semuanya nggak ada masalah dengan 4 tahun. Bahkan di periode, kenapa dibikin dia 4 tahun saya nggak tahu, ini kita bisa lihat nanti memorinya seperti apa, kenapa 4 tahun. Tapi common sense saya, kenapa dikasih 4 tahun? Karena pada saat yang bersamaan ini, katakanlah periodisasi presiden, dia akan menentukan 2 periode kan. Ketika periode yang pertama masuk angin, periode yang kedua nggak masuk angin. Jadi sebenarnya lebih bagus. Karena 1 periode presiden dia menentukan 2 kali. Kan yang dikhawatirkan itu kan. Tapi menurut saya enggak, justru check and balance. Karena ada 2 kesempatan. Kalau angkatan pertama masuk angin, periode sebelum saya, angkatan ke depan bisa mengevaluasinya. Malah itu jadi saya katakan kembali lagi, ini lebih efisien, lebih efektif, dan proven 4 tahun, enggak ada masalah di sana. Jadi sekali lagi, saya katakan kembali lagi, ini soal trade, ini soal style, ini soal strategi. Yang bisa berubah-ubah, tapi kalau value-nya di hatinya itu, seperti value yang kebanyakan, value di hati kita itu kan kalau bahasanya KPK itu jujur, peduli, mandiri, beranas, sederhana, adil, dan seterusnya 9 nilai itu. Kalau value itu bergeser, Anda mau kasih 20 tahun, 10 tahun, sama aja. Oleh sebab itu hati-hati dengan value pemberantasan korupsi.
Value pemberantasan korupsi itu adalah Anda harus adil, jujur, dan benar. Secara umum itu normatif. Tapi secara khusus KPK memiliki nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apakah ada di antara 5 orang ini sekarang? Kalau ada, itu indeks persepsi korupsi tidak jatuh. Dari 40 kami tinggalkan KPK, 34 sekarang. Ya kan? Bahkan dia berada di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah tinggal presiden aja bikin, gampang kok itu bikin. Karena dia di bawah pemerintah, dia bagian part of the government. Ini subjektif Bang, karena salah satu pertimbangan hakim tadi, kalau memang hanya 4 tahun, Bang Ferry ikut komentar, ini diskriminatif, ini tidak adil, karena komisi lembaga lain itu ya dikasih 5 tahun di tempat semua. lain ada yang 3 tahun bro. Sampai hari ini di tempat tahun ada yang 3 tahun. Ada yang 4 tahun juga ada. Cari aja sendiri, ada yang 4 tahun. Jadi yang dia maksudkan juga ada 12 itu kan hanya yang 555. Tapi di lembaga lain ada yang 4 tahun. Saya nggak usah cari tunjukkan, cari sendiri aja. Jadi itu nonsen, itu pembenarannya. Menurut Anda diskriminatif tidak Bang Ferry? Iya, saya menarik ya perdebatannya, konsep hukum tata negara dan putusan MK dijelaskan oleh Bang Emrus yang sudah belajar HTN semalaman untuk menjelaskan itu. Saya mau ceritakan begini, putusan 112 PUU 19 Romawi tahun 2021 ini memang dari segi perspektif hukum tata negara akan timbul masalah. Penjelasannya sederhana. Satu, kenapa kemudian permasalahan ini diputus menjelang masa jabatannya berakhir. Kalau ingin mengatakan bahwa yang lain 5 tahun, disandingkan ke dalam putusan 112 soal masa jabatan dari lembaga-lembaga. Itu kemudian ingin disamakan. Kenapa kemudian tidak disamakan juga? Usia kan juga dipersandingkan ya, usia pimpinan lembaga-lembaga. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan segala macamnya. Kenapa tidak disamakan? Bahkan Hakim Konstitusi itu, masa jabatannya itu sampai 15 tahun. Mahkamah Agung sampai umur 70 tahun. Kalau mereka dilantik umur sekitar 50 tahun, itu 20 tahun jadi hakim. Kenapa tidak disamakan kalau bicara perspektif adil? Keadilan, ya. Dalam perspektif adil, tidak semua hal yang sama itu adil. Itu satu. Kedua, harus dilihat MK itu percaya diri dengan putusan-putusan sebelumnya soal open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Yaitu maksudnya semua pengaturan ini diserahkan saja kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, apakah KPK kebijakan hukum terbuka? Apa sandaran konstitusionalnya? Ada di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya. Kalimat diatur lebih lanjut ini adalah dasar open legal policy. Selama ini dalam berbagai putusan generasi Mahkamah Konstitusi saat ini, kalau ada kalimat open legal policy itu mereka serahkan kepada pembentuk undang-undang. Kenapa hanya untuk masa jabatan pimpinan KPK mereka langgar dan tabrak putusan mereka sendiri dengan menafsirkan open legal policy itu? Ada apa sebenarnya? Oke, ada apa sebenarnya? Banyak yang kemudian menganggap ini syarat akan unsur politis. Anda sepakat tidak? Memungkinkan nggak hal ini? Saya sepakat, saya mau menjelaskan itu. Oke. Salah satu motif yang bisa dilihat adalah pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Cawe-cawe istilah yang lain loh Bang. Ya, Cawe-cawe ya. istilah yang Saya lain. gabungkan karena memang presiden cawe-cawe ini kan. Jadi mau cawe-cawe itu ternyata tinggal masanya 6 bulan kerja pimpinan KPK. Ini udah sibuk nih daftar ya, urus legalisir, urus latihan untuk seleksi begitu ya, dan macam-macam. Tidak mungkin dengan sisa 6 bulan ini akan berkonsentrasi mengurus perkara. Kan sudah anjlok poinnya jauh sekali ya. Jadi diberilah waktu poin IPK-nya. 6 poin loh Bang. Tergila sepanjang sejarah. Bukan terburuk ya, tergila sepanjang sejarah. Kenapa gila? Sudah hancur minta perpanjang lagi begitu ya. Dan ini perlu waktu tambahan nih agar kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan kubu oposisi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena selama mengurus kasus yang berkaitan dengan kubu oposisi itu
tidak satu pun alat bukti bisa ditemukan meskipun sudah 15 kali gelar perkara. Ini buruk sangka, Ya. kalau tidak ada bukti, hanya asumsi. Cawe-cawe tidak bisa bahaya, Bang. KPK dipertanggungjawabkan. independen. Bang Kalau Ferry. kasus kubu oposisi, Bagian kasus yang mana, Bang? kasus kubu oposisi, Formula E misalnya. Oke. Formula E belum diputuskan, Pak Ferry. Bapak kalau tidak tahu nggak usah komentar. Ini 15 kali perkara sudah dilakukan. Bukan tidak diputus. tahu Pak Ferry begini, Bapak jangan ikut gaya Bung Rocky lah. Jadi suka mendungukan orang karena Saya tidak mendungukan. bukan Bapak, saya Tidak bilang kata istilah tahu. bilang tadi Bapak kalau nggak tahu Saya jangan bilang- bilang saya tidak tahu, saya tahu Bapak, betul. saya sedang ngomong. Sebentar, Bapak Bung Ferry, sebentar. Ya, Bapak memprotes sesuatu Saya yang mau tidak Bapak meluruskan Oke. saja Langsung bahwa poinnya, Bang Boni. bukan, saya Bapak- mau luruskan. Ini Bung Saud gak usah teriak-teriak. Oke. Kita Bang berbagian, Boni, nggak kita usah. beretika, semuanya Bang nanti Boni, kebagian sekarang waktunya bicara. Bang Ferry. Enggak. Bang Boni, sekarang Saya waktunya Bang Ferry. persilakan Cuman kita karena berikan. dia dia dulu. bilang, Bang Boni ngerti nggak cuman kasus karena dia bilang saya tidak paham Formula E, suruh diam. Saya kasih tahu dia, saya Oke, paham singkat banget. poinnya. Saya tahu berkasnya, saya tahu perkaranya. Jadi jangan bilang tidak Apa tahu. perkaranya? Boleh apa? langsung Thank intinya? you. Apa Bang Boni, perkaranya? Anda ngantung nih. Apa? Jelaskan. dikasih kesempatan. Lu itu, mau Bang. bilang saya jebak saya di sini. Jelaskan. Saya beri Pengadilan waktu 2 masih jam. berproses. Saya bukan kuasa Nggak hukum. ngerti berarti ini. Oke. Makanya saya bilang begini. Langsung, lanjut Bang Kasus Formula E itu sudah 15 kali gelar perkara dan tidak ditemukan alat bukti. Waktu sudah mepet. Oktober segera datang untuk pencalonan. Perlu waktu tambahan untuk mengurus perkara ini untuk berlanjut. Saya mau melihat ada korelasi politik tingkat tinggi dalam proses perpanjangan pimpinan KPK. Itu satu. Kedua, tidak benar soal azas retroaktif tadi yang dijelaskan Bang Emrus. Azas retroaktif itu azas universal dalam hukum. Tanya Pak Fredrik Yunandi. Tidak ada negara yang beradab menggunakan retroaktif dalam pemberlakuan hukumnya. Termasuk hukum kita ya. Ya, termasuk hukum kita. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam kasus ini tidak mungkin azas retroaktif digunakan. Harus diingat, sifat final itu berlaku prospektif. Kalau kemudian 5 tahun itu dihitung dari 2019, ini sudah mundur. Berlaku surut. Karena 5 tahun itu kan ditambah 1 tahun, berarti surut ke belakang 2019. Oleh karena itu ada konsep untuk menghilangkan konflik kepentingan, maka diberlakukan untuk pimpinan berikutnya. Saya kasih contoh kajian hukum tata negaranya. Dulu Senat Amerika punya kewenangan merubah anggaran, termasuk menaikkan gaji sendiri. Lalu dianggap ini konflik kepentingan. Dilakukan perubahan konstitusi ke-27. Apa hasilnya? Senat Amerika tetap boleh menaikkan anggaran, tapi berlaku untuk senat berikutnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks ini juga mestinya berlaku prinsip prospektif itu, tidak retroaktif, tidak menguntungkan diri sendiri. Karena ini urusan lembaga, mestinya berlaku ke depan. Yang unik adalah sikap istana. Istana sehari sebelum putusan MK mengatakan akan bentuk pansel KPK. Jadi ada seolah gimmick yang muncul ya, satu hari tiba-tiba timbul putusan MK, maka kemudian tidak jadi proses pansel. Padahal harus dipahami tidak boleh istana kemudian tidak mengatur konsep azas non-retroaktif itu. Mereka harus tetap lanjut karena MK tidak mungkin memberlakukan atau menguntungkan orang-orang tertentu demi kepentingan negara. Nah, ini tidak mengerti. Final dan mengikat itu Nanti kita kasih kesempatan ke mengikat Bang Boni ya. depan, Habis Bang Boni, ke depan habis Bang ya. Ferry ini, Bang, ya. Mengikat ke depan, tidak ada retroaktif ke belakang. Nah, saya mau menjelaskan begini uniknya. Kasus ini kalau dilihat, perhatikan Pak. Kalau dengar dulu. Belum sampai ke Silakan, sana, Bang. sabarlah. Lanjut Bang Ferry, lanjut Bang Ferry. Nanti silakan. Jadi jangan setengah-setengah. Ini jangan diganggu supaya masyarakat tahu poin-poinnya. Nah, kalau dilihat, kalau sesuai dengan Undang-Undang KPK, Pak Nurul Gufron itu keluar dari KPK dengan umur 49 tahun. Artinya tidak cukup umur, tidak cukup balik untuk jadi pimpinan KPK berikutnya. Karena berdasarkan undang-undang harus 50 tahun. Oleh karena itu, konsep 50 tahun ini, perpanjang 1 tahun ini, agar Pak Nurul Gufron bisa ikut periode kedua.
pertanyaan besarnya KPK ini hanya untuk Pak Nurul Gufron atau untuk warga negara Indonesia? Sampai situ, Bang Ferry, sampai situ. Bang Boni, kita ke Bang Boni. Tidak mungkin, Bang, MK memutuskan dalam azas retroaktif berlaku surut dalam kasus sistem di pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun ini. Bang Boni Hargens. Ya begini, mestinya harus dilihat sejarahnya dulu dong. Kenapa dulu keputusannya 4 tahun masa jabatannya? Saya dulu sempat bertanya, itu jauh sebelum ini semua, mungkin Ferry juga belum mikir itu. Sekitar 15 hampir 20 tahun lalu lah, ketika kita masih semangat-semangatnya itu pasca reformasi itu. Muncullah KPK dan saya bertanya kenapa masa jabatannya 4 tahun ya? Kenapa enggak 5 tahun seperti halnya yang lain kan? Karena komisi-komisi yang lain, karena begini Bung, dalam demokrasi, muncul yang namanya KPK, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi. Dalam teori lama itu masuk dalam kategori auxiliary bodies. Jadi lembaga-lembaga tambahan yang dibangun untuk memperkuat demokrasi. Dalam rangka apa? Mempercepat proses institusionalisasi nilai demokrasi, terutama bagi fase transisi politik. Negara-negara yang baru keluar dari era otoritarianisme. Dan Indonesia baru berakhir itu Soehartoisme di 1998. Jadi kita memasuki fase sejarah reformasi. Butuh pelembagaan demokrasi, itu syarat dasar dalam penguatan demokrasi kata Huntington dan teman-teman. Nah artinya bahwa institusionalisasi demokrasi ini dihadirkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa memperkuat 3 matra utama. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Secara teoretis prinsipil sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu di banyak tempat dan juga by teori itu adanya di ranah yudikatif. Di kita masuknya justru kebanyakan dan kental ke ranah eksekutif. 4 tahun itu didapat dari mana? Dan akhirnya keputusan 4 tahun saya tidak mengerti. Mungkin di Amerika presiden jabatannya 4 tahun. Terus di tempat saya nggak tahu soal KPK, Bung. Oke, baik. Ini nanti Pak Abdullah yang jelasin lah. Intinya menurut saya bahwa ada yang tidak sinkron di antara auxiliary bodies yang muncul nih. Antara ombudsman 5 tahun, yang ini 4 tahun. Terus kemudian padahal statusnya sama nih lembaga-lembaga tambahan yang dibentuk untuk memperkuat atau mempercepat pembangunan demokrasi. Nah maka saya pikir sih keputusan hari ini soal jabatan KPK 5 tahun itu hanya masalah teknis, tidak terlalu mendasar. Kenapa harus begitu semangat dipersoalkan? Tadi dikaitkan dengan kasus, Bang Boni. Ada apa? Ada apa dengan Pak Saud Situmorang, dengan Pak Ferry dan teman-teman? Ada apa ini kan nanti mereka yang jawab. Saya bisa jelaskan nanti. Ya, nanti Karena kamu Pak jelaskan Boni lah. juga Giliran, tidak menjelaskan Bang Ferry. Kita apa-apa tuntaskan ke dalam Bang Boni dulu, membantah. Bang Ferry. Sebentar dulu. Bukan gak apa-apa. Nuansa Ferry ini, nuansanya itu penuh dendam. Dari tadi Terhadap apa Bang? Kamu gak nangkep ya? Yang Ini motong kesannya. dia, yang mempertanyakan dia. Mulai lalu dari dibilang tadi saya lihat. dendam. Mulai Dia dari yang dendam. sebentar dulu. Mulai dari Jelaskan statement. bantah jangan ngambang ke langit Mulai yang dari ketujuh. Kita balik ke topik Bang. mulai Jangan dari personal. statement. Nanti kamu berdiri di belakang Ferry kalau mau dukung dia, Maria. Tidak Bang. Jadi begini, mulai Bang. dari statement dari Presiden Jangan emosi, cawe-cawe. tenang-tenang saja. Aku gak pernah emosi Bung Ferry, aku Ya, beda bagus, mana. Oke, bagus, oke. bagus. Dilanjutkan, Bang. Santai. Dilanjutkan. Saya gak pernah emosi, jangan. Kita cooling down ya Bapak-Bapak ya. Jadi, Dilanjutkan, Bang Boni. Tadi istilah Ferry itu kan Presiden cawe-cawe, ya kan. Terus kemudian mulai menafsir nih keputusan MK 5 tahun bawa-bawa ke perkara kinerja KPK dan sebagainya. Wah ini kacau nih. Saya kira tugas saya di sini ketika kalian mengundang itu adalah bagaimana kita menjaga akal sehat kita di dalam merespons dinamika macam ini. Jadi keputusan 5 tahun itu lebih pada menjamin sinkronisasi soal aturan main di dalam jabatan publik. Jadi menurut saya tidak masalah. Dan itu Atas justru, keadilannya. ya kamu pergi ke Undang-Undang Dasar, jabatan Presiden 5 tahun dan boleh dipilih sekali setelah itu aturannya. Lalu jabatan komisi-komisi lain juga ada undang-undangnya 5 tahun. Kenapa KPK cuma 4 tahun? Kalau tidak ada landasan yang sangat fundamental, yang filosofis atau berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kenapa nggak diubah? Ini kan soal masalah teknis. Kalau diubah, tanpa adanya dasar yang fundamental tadi soal 4 tahun, kenapa harus ribut, kenapa harus marah? Atau jangan-jangan karena ada sebagian orang tidak suka dengan personil-personil yang sekarang, lalu pergi ke isu macam ini, membawa sentimen pribadi, mendiskusikan masalah umum.
Nah ini yang saya bilang jaga akal sehat Bung Ferry. Supaya kita bahas masa jabatan jangan membahas si A si B. Kalau Jadi itu, supaya kita Bang tidak Boni, bias. kalau untuk menuntaskan perkara tertentu yang dihadapi oleh oposisi tadi, Loh, bahasa Bang Ferry. Logis nggak? Kalau saya orang yang sangat percaya dengan KPK, artinya dari zaman ke zaman saya percaya meskipun banyak bajingan dulu, tapi saya tetap percaya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak percaya, negara ini bubar. Kita harus percaya bahwa institusi negara itu bekerja dengan baik. Kita harus percaya bahwa semua institusi negara itu harus kita jaga wibawanya. Bahwa ada orang yang gak beres dimanapun di luar sana, itu personal oknum, itu bisa kita tanganin. Tapi jangan yuk merendahkan institusinya. Makanya saya bilang KPK gak ada masalah. Mau 5 tahun perpanjang jadi 15 tahun pun masa jabatan saya menyehatkan pimpinan KPK akal gak Bang Budi masalah. ya? Bang Ferry langsung, Institusinya tanggapi oke. Bang. Langsung. Ya, pertama soal lembaga berintegritas ya, integrity body atau auxiliary bodies. Banyak di negara perbedaan masa jabatan, tidak ada persoalan. Sepanjang masa jabatannya itu jauh dari siklus politik, maka kemudian dia dijauhkan dari periodisasi lembaga politik. Kalau bicara keadilan, Pak Boni, kalau soal masa jabatan, itu lembaga auxiliary bodies itu dekat dengan kekuasaan kehakiman. Mereka juga mau dimandirikan. Jadi teori Pak Boni soal auxiliary body itu sudah auxiliary bodies ya atau integrity bodies. Ini bekerja nggak sih? Ya, Bekerja. Yang tidak sehat itu yang tidak bekerja biasanya. Jadi Ya Bapak kerja nggak? Nah maksud saya gini. belum Nah, selesai. Sabar. waktunya Bang Ferry, Saya jelaskan. Jadi teori Ini aja Bapak-Bapak, host bisa menjelaskan Ya. bahwa tadi sepanjang siklus, kita durasi Ya. masih panjang, kita kembali sesaat Kita lagi tahan di Carta dulu ya. Demokrasi pemirsa.